Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutardi Ihsan, NIM 22010364147. Di sini saya akan menjelaskan atau mepresentasikan hasil rangkuman saya dari pertemuan pertama dan sampai pertemuan keempat di matkul PPKN untuk tugas UTS dari Bu Julananda. Oke, langsung saja yang pertama, Pancasila sebagai nilai-nilai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai berasal dari bahasa Latin yang artinya berguna, mampu, berdaya, sehingga nilai diartikan sebagai sesuatu yang dianggap baik, bermanfaat, dan paling benar menurut keyakinan seseorang atau sekelompok orang. Menurut Steinman, nilai adalah suatu yang memberi makna pada hidup, yang memberi acuan, titik tolak, dan tujuan hidup. Yang kedua, moral. Nilai-nilai yang menyangkut masalah kesusilaan, masalah budi, yang erat kaitannya antara manusia dan makhluk-makhluk lain ciptaan Tuhan. Yang ketiga adalah norma. Norma adalah patokan perilaku dalam suatu kelompok tertentu. Norma memungkinkan seseorang untuk menentukan terlebih dahulu bagaimana tindakan itu akan dinilai oleh orang lain. Norma juga merupakan kriteria bagi orang lain untuk mendukung atau menolak perilaku seseorang. Norma juga merupakan suatu yang mengikat dalam suatu kelompok masyarakat yang pada keselanjutannya disebut norma awal karena menjaga hubungan dengan masyarakat. Selanjutnya adalah pembahasan tentang makna lambang Garuda Pancasila. Burung Garuda merupakan burung mistis yang berasal dari mitologi Hindu yang berasal dari India dan berkembang di wilayah Indonesia sejak abad ke-6. Burung Garuda itu sendiri melambangkan kekuatan, sementara warna emas pada burung Garuda itu melambangkan kemegahan atau kejayaan. Makna Pancasila. Yang pertama, sila pertama yang bermakna percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, bermakna bahwa bangsa Indonesia merupakan manusia yang memiliki martabat yang tinggi, sehingga keputusan yang diambil harus berdasarkan norma yang objektif. Makna sila ketiga yaitu bersatunya bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Yang keempat, harus memiliki sikap bijaksana dan sopan dalam bertingkah laku. Makna yang kelima, berarti keadilan yang berlaku di setiap lapis masyarakat, jadi tidak memandang fisik atau memandang status sosial. Oke, untuk materi kedua yaitu Pancasila sebagai wujud nasionalisme dan politik bangsa. Untuk yang pertama, pengertian nasionalisme. Nasionalisme adalah paham untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air. Nasionalisme pada hakikatnya merupakan suatu ideologi negara modern, seperti halnya demokrasi dan komunisme. Bahkan kolonialisme dan imperialisme merupakan bentuk dari nasionalisme yang bersifat ekspansif. Masalah kebangsaan yang paling pokok menurut aliran Marxis adalah titik pertemuan antara politik, teknologi, dan transformasi sosial. Contoh-contoh sikap nasionalisme yang bisa kita terapkan pada sehari-hari adalah yang pertama, memilih memakai produk dalam negeri, memakai batik yang menimbulkan rasa bangga sebagai warga negara Indonesia. Yang ketiga adalah melaksanakan upacara dengan hikmat, seperti contoh pada hari Senin. Yang keempat adalah menjalankan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya B. Pengertian politik bangsa. Pengertian politik berasal dari kata politik yang memiliki makna bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara yang menyangkut proses penentuan tujuan-tujuan dari sistem itu dan diikuti dengan pelaksanaan tujuan-tujuan itu. C. Pancasila sebagai etika politik.
Etika politik Pancasila adalah suatu proses pengambilan keputusan dan kebijakan lainnya yang harus diawali oleh nilai-nilai Pancasila. Karena Pancasila mempunyai nilai yang sangat fundamental sebagai dasar filsafat bangsa Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang D. Prinsip dasar etika politik Pancasila. Yang pertama adalah pluralisme. Pluralisme adalah kesediaan untuk menerima pluralitas atau perbedaan, artinya untuk hidup dengan positif, damai, toleran, dan bijaksana bersama warga masyarakat yang berbeda pandangan hidup, agama, budaya, dan adat. Yang kedua, hak asasi manusia. Jaminan hak asasi manusia adalah bukti kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, solidaritas bangsa. Solidaritas bermakna manusia tidak hanya hidup demi diri sendiri, melainkan demi orang lain, bahwa kita bersatu bernasib sepenanggungan. Yang keempat, demokrasi prinsip atau kedaulatan rakyat. Menyatakan bahwa tak ada manusia atau sebuah elit atau sekelompok pendeta, pastor, ulama berhak menentukan dan memaksakan, menuntut dengan memakai ancaman bagaimana orang harus tahu boleh hidup. Yang kelima, keadilan sosial. Keadilan adalah norma moral yang paling dasar dalam kehidupan masyarakat. Mayoritas masyarakat mulai dengan penolakan terhadap ketidakadilan. Yang selanjutnya adalah materi ketiga, yaitu Pancasila sebagai ideologi bangsa. Yang pertama, pengertian ideologi. Secara terminologis, istilah ideologi didefinisikan oleh banyak kalangan secara berbeda-beda. Dalam pengertian yang paling umum dan lunak, ideologi adalah pikiran yang terorganisir, yakni nilai, orientasi, dan kecenderungan yang saling melengkapi sehingga membentuk perspektif-perspektif ide yang diungkapkan melalui komunikasi dengan media teknologi, komunikasi antar pribadi. Ideologi berasal dari kata idea, berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, ide-ide dasar atau cita-cita, dan logos yang berarti ilmu. Secara harfiah, ideologi berarti ilmu pengetahuan tentang ide-ide atau ajaran tentang pengertian-pengertian dasar. Selanjutnya B. Karakteristik dan makna ideologi bagi negara. Yang pertama, ideologi seringkali muncul dan berkembang dalam situasi krisis. Yang kedua, ideologi merupakan pola pemikiran yang sistematis. Yang ketiga, ideologi mempunyai ruang lingkup jangkauan yang luas, ideologi yang totaliter. Yang terakhir, ideologi mencakup beberapa strata pemikiran dan panutan. Yang C, fungsi ideologi. Fungsi ideologi yang pertama adalah A. Memperkokoh persatuan bangsa, karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Yang B. Mengarahkan bangsa Indonesia menuju tujuan dan menggerakkan serta membimbing bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan. Yang C. Memelihara dan mengembangkan identitas bangsa dan sebagai dorongan dalam pembentukan karakter bangsa berdasarkan Pancasila. D. Menjadi standar nilai dalam melakukan kritik mengenai keadaan bangsa dan negara. Menurut Surjanto Puspawardojo menemukan ada 6 fungsi ideologi, yaitu 1. Memberikan struktur kognitif, ialah keseluruhan pengetahuan yang dapat merupakan landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia dan kejadian-kejadian dalam alam sekitarnya. Yang kedua, memberikan orientasi dasar dengan membuka wawasan yang memberikan makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia.
Yang ketiga, memberikan norma-norma yang menjadi pedoman dan pegangan bagi seseorang untuk melangkah dan bertindak. Yang keempat, memberikan bekal dan jalan bagi seseorang untuk menentukan identitasnya. Yang kelima, memberikan kekuasaan yang mampu menyemangati dan mendorong seseorang untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuan. Yang keenam, memberikan pendidikan bagi seorang atau masyarakat untuk memahami, menghayati, serta mempolakan tingkah lakunya sesuai dengan orientasi dan norma-norma yang terkandung di dalamnya. Oke, selanjutnya adalah materi terakhir, yaitu hubungan antara nilai-nilai Islam dan Pancasila. A. Pemersatu dalam keanekaragaman. Tentunya kita masih ingat dengan ada gium yang berbunyi, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Pernyataan itu jelas tidak salah. Masalahnya adalah selama ini kita menjadi apatis terhadap sisi lain, yaitu kenyataan yang lebih penting dan sebenarnya lebih mendasar, bahwa kita ini memang berasal dari asal-usul yang berbeda. Karena cara pandang yang hanya sebelah itu pula, sejak lama kehidupan kita terbentuk menjadi homogen dan tidak bisa menerima suatu perbedaan yang nyata atau heterogenitas sosial budaya kita. Kata bineka lebih hidup dalam simbol, tetapi hampir tanpa makna yang benar-benar diresapi. Kita memperoleh pelajaran tentang satu hakikat yang sesungguhnya telah ada sejak paham kebangsaan itu ditebar di tanah air kita, bahwa kita memang berasal dari suatu yang banyak dan penuh dengan perbedaan saja. Malahan hanya menuntun kita masing-masing untuk tidak saling mengenal satu sama lain. Yang B adalah hubungan antar agama dan Pancasila. Ini adalah pembahasan tentang inti dari materi keempat, yaitu hubungan Pancasila dan agama dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan sila ketuhanan yang Maha Esa, menegaskan bahwa negara Indonesia bukan negara yang berdasarkan suatu agama tertentu dan bukan pula negara yang memisahkan agama dan negara. Negara yang berketuhanan yang Maha Esa menempatkan agama dan kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa sebagai jiwa bagi keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Ajaran agama yang dijadikan sebagai landasan bergerak untuk menyatakan kemerdekaan tersebut membuatnya menjadi dasar dan landasan untuk menentukan dasar negara, yaitu Pancasila. Kedudukan agama yang fundamental, khususnya sebagai prinsip yang mampu mempengaruhi pola kehidupan masyarakat tersebut, membuat agama dengan segala peraturannya menjadi sumber pergerakan dan pembangunan optimisme yang tepat dalam mewujudkan suatu gagasan atau ideologi masyarakat yang sejalan dengan ajaran agama. Hubungan Pancasila sebagai dasar atau ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Islam yang merupakan agama mayoritas penduduk Indonesia. Pancasila merupakan landasan ideologi negara Indonesia, dan Pancasila tidak pernah memisahkan agama dari Pancasila. Hal ini terlihat dari sila ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Secara esensi selaras dengan nilai-nilai ajaran Islam. Yang terakhir, C. Hubungan Islam dan Pancasila. Hubungan Pancasila sebagai dasar atau ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Islam yang merupakan agama mayoritas penduduk Indonesia. Pancasila merupakan landasan ideologi negara Indonesia dan Pancasila tidak pernah memisahkan agama dari Pancasila. Hal ini terlihat dari
sila ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebelum ditetapkannya dasar negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maka ajaran agama yang diterapkan memiliki peran yang fundamental untuk dijadikan sebagai landasan ditetapkannya dasar negara. Dasar negara ditetapkan karena kemerdekaan dinyatakan atas dasar rahmat Allah yang Maha Kuasa, yang notabene merupakan salah satu bagian dari ajaran agama. Sekian pembahasan yang bisa saya sampaikan dari ringkasan materi dari pertemuan pertama sampai keempat di matkul PPKN yang diampu oleh Bu Juliananda. Maafkan bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.